Oke, jadi kita akan masuk ke pertemuan ketiga, ya. Ini pertemuan ketiga dari PKSB. Nah, yang dipelajari adalah tentang capital expenditures atau belanja apa? Belanja modal. Kemudian ada penyusutan dan juga pendanaan. Bagaimana nanti bisnis yang Anda buat itu memperoleh pendanaan ya, dari apakah dari utang atau dari ekuitas. Oke. Nah, jadi capital expenditures and depresiasi. Nah, dia ada di financial budget nih, capital budget ya. Jadi perolehan aset tetap ya, aset tidak lancar ya, yang harus dimiliki oleh perusahaan. Jadi kalau katakanlah kemarin ada bisnis apa tuh, kafe misalnya. Nah, aset tetapnya bentuknya apa? Bisa bentuknya apa? Ada meja, ada apa? Mesin Kursi, kopi, Pak. mesin kopi ya. Cuma nanti Anda harus cek dulu kapitalisasinya. Karena tidak semua aset itu masuk sebagai aset, contoh aset tetap. Nah, ini pengalaman saya di beberapa semester ini. Masih saja mahasiswa ada yang salah dalam menentukan aset tetap. Ya, aset tetap kita tahu pertama dia dibeli bukan untuk dijual kembali, satu. Kedua, memiliki masa manfaat atau dipakai lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga, itu nilainya harus material ya. Makanya biasanya ada batasan kapitalisasi bagi perusahaan. Katakanlah misalnya PTA, dia kapitalisasi adalah segala pembelian aset yang nilainya di atas 10 juta, itu dianggap sebagai aset tetap. Sedangkan yang di bawah 10 juta itu dianggap sebagai apa? Expense aja ketika dibeli, langsung dibebankan. Ya, oke. Nah, capital expenditure budget atau CAPEX, nah ini covers company projected purchase of large items such as fixed asset, land, building, equipment, vehicle, dan lain-lain. Ya, nah ini jadi Anda harus buat nih isunya kapitalisasi versus expense. Jadi Anda harus bisa bedakan antara capital apa, expenditures dan apa? Satu lagi lawannya revenue apa? Expenditures. Kalau capital expenditures nanti akan masuk ke mana? Di laporan keuangan dilaporkan di mana? Laporan Laporan aset, Pak. Neraca bukan. posisi keuangan ya sebagai aset. Sedangkan kalau revenue expenditures dilaporkan di mana? Di laporan laba IS, Pak. rugi. Laba rugi. Statement. Oke, dia biasanya di OPEX ya, operating expense. Nah, kemudian input yang dibutuhkan Anda ketika membuat capital expenditure budget adalah berapa aset yang ada, kemudian saldonya, kemudian kalau ada pembelian aset baru, berapa masa manfaatnya, estimated apa, life-nya, ya, estimated life-nya, kemudian apa metode depresiasinya. Nah, biasanya kalau membuat proyeksi laporan keuangan itu biasanya perusahaan menggunakan apa depresiasinya? Straight line, Eh, straight line ya, apa garis apa? Garis lurus. Garis lurus. Apa? Karena lebih mudah itu ya. Nah, ketika penyusutan jangan lupa kalau menggunakan straight line penyusutan gimana? Harga apa ya? Ya gampangnya kan harga perolehan asetnya Perolehan dikurangi apa? estimasi masa manfaat. Ah, enggak dong, dikurangi apa dulu? Nilai sisa Nah, sisa ya dibagi umur dibagi apa? umur Masa Umur, Pak, masa masa manfaat. manfaat. Oke, masa manfaat. Nah, untuk kemudahan nilai sisa itu apa sih sebetulnya? Nilai sisa adalah Nilai yang ketika dia sudah habis masa manfaatnya dapat dijual kembali gitu ya. ya good. Nah, masalah utama adalah sangat sulit menentukan nilai sisa sebetulnya dalam kenyataannya ya. Karena ada berbagai faktor yang bisa menentukan nantinya. Maka biasanya dalam pembuatan proyeksi laporan keuangan, saya sendiri kalau menghitung itu nilai nilai sisanya ini saya anggap sebagai nol. Masa manfaat mungkin bisa lihat dari tabel apa penyusutan untuk apa tuh yang dipajak ya, Ditjen Pajak juga bisa kalau Anda mau gunakan. Atau Anda punya dasar yang lebih
lebih baik lagi dalam perhitungan masa manfaat itu bisa dipakai. Nah, oke. Nah, ini jadi penyusutan ya harus ada. Kemudian kalau eh, pembayarannya bagaimana? Pembayarannya ada asumsi yang bisa digunakan. Pembelian aset tetap itu pembayarannya pertama bisa dibayar 100% saat dibeli. Nah, terkadang kalau dalam pembuatan proyeksi kita mengasumsikan bahwa pembelian aset-aset tetap atau pembelian aset tidak lancar itu dilakukan di awal dan langsung dibayar. Atau Anda bayarnya mencicil. Nah, ini juga bisa nih. Ya, jadi ada dua hal ini. Tapi kalau untuk startup biasanya tidak diperkenankan mencicil ya, mendingan lebih baik membeli langsung di awal dan bayar. Nah, itu ya. Oke. Nah, contoh di sini ya, input untuk capex-nya. Nah, opening balance ketika Anda membuka usaha, mungkin opening balance-nya masih nol. Kemudian nanti rencana untuk pembelian aset tetap ya, ini ada tahun 2022 sampai tahun 2025. Kemudian ini adalah harga perolehannya. Nah, residualnya di sini dianggap nol. Dianggap nol untuk memudahkan ya. Nah, kemudian juga di stated useful life-nya. Nah, ini hati-hati Anda ya. Kalau aset tetapnya kalau dalam katakanlah perusahaan manufaktur, ini meskipun tidak diajarkan di agak beda ya, yang minggu lalu ya. Kalau perusahaan manufaktur, Anda harus bedakan antara apa? Aset tetap atau fix aset yang digunakan di pabrik untuk apa? Di pabrik? Aset tetap digunakan untuk apa di pabrik? Aset tetap Produksi, Pak. produksi. Contohnya apa? Mesin produksi, peralatan produksi ya. Nah, ini nanti penyusutannya akan masuk ke mana dalam laporan laba rugi? Dicatat di mana? COGS. Di mana? Sebagai apa? COGS, Pak, FOH. Oke, sebagai factory overhead. Nanti akan muncul di COGS. Good. Nah, kalau fix asetnya digunakan selain di pabrik, nah ya, misalnya di bagian penjualan, apa lagi? Di bagian apa lagi? Administrasi, ini akan masuk di mana? Penyusutannya? OPEX. Operating expense. Operating expense. Operating expense. Nah, ini penting nih. Jadi saya pernah lihat penyusunan dia ingin menyusun capital budgeting gitu ya. Penyusutannya di OPEX 1 miliar, tapi ketika telah dapat laba tahun berjalan atau net income after tax, kemudian penyusutan kan akan edit back karena penyusutan adalah non cash expense. Tapi yang diedit back kok nilainya lebih rendah daripada lebih tinggi daripada yang tercatat sebagai beban penyusutan. Ternyata ada beban penyusutan yang masuk di cost of goods sold, itu tidak terlihat di proyeksi. Nah, ini Anda harus bedakan nanti. Apakah ini fix asetnya dipakai untuk produksi atau fix asetnya untuk penjualan dan administrasi. Nanti penempatannya berbeda. Nah, ini sering kali ini tiap semester nih kadang-kadang sering pada salah tuh. Jadi yang harusnya masuknya ke factory overhead ya, itu malah masuk ke OPEX. Nah, itu hati-hati. Nah, kemudian juga ada intangible asset. Intangible asset selain goodwill akan apa? Setiap tahun akan dilakukan apa? Amortisasi, Pak. Amortisasi, Pak. Oke, menggunakan apa? Biasanya ini ya metodenya amortisasi intangible asset garis lurus juga straight line. Nah, ya kecuali goodwill ya. Oke, kita lihat. Nah, ini contohnya kita lihat. Depresiasi 1,5 juta ini adalah dari cost-nya 30 juta dikurangi residual value ya ini. Kemudian dibagi dengan useful life 20 sama dengan 1,5 juta. Kemudian PPI yang kedua
4 juta dikurangi 0 dibagi dengan 4, 1 juta. Jadi di 2022 ketika di awal tahun, dia belum ada di awal. Kemudian dibeli selama tahun 2022 dan penyusutannya dianggap 1 tahun. Maka total beban penyusutannya adalah 2,5 juta rupiah. Kemudian intangible asset yang dibeli di 2022 adalah 2 juta kurang residual dibagi dengan useful life. Ya, bagi 10. Biasanya sih kalau kalau intangible asset jarang ada residual ya. Nah, ini 200.000. Nah, oke. Nah, tahun 2023 property plant equipment-nya 31.500 dari mana? Kita lihat nih di awal di 2022 dibeli berapa? Harga belinya nih. PPE 1 berapa nih? 30 30 juta. 30 juta. Kemudian apa? Yang satu lagi 4 juta dibeli. Sudah disusutkan. Jadi kalau di total ini berapa? 34 juta. Hmm. Ini disusutkan 2,5. Jadi tinggal 31 juta berapa? 500.000. Betul ya? Intangible asetnya dia totalnya 2 juta disusutkan 200.000 di 2022, maka di awal 2023 dia 1,8. Maka total aset tidak lancarnya digabung 33 juta. Penyusutannya masih 2,5 juta. Kemudian intangible aset tambah 1 juta di 2023 kurang 0 bagi 8, 125.000. Total amortisasi 325. Opening balance berikutnya adalah 31.500 dikurangi 2,5, 29 juta. Kemudian 1,8 dikurangi 325, 1,8 tambah 1, 2,8 dikurangi 325, 2475 dan seterusnya. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan dulu? Kita dengerin azan dulu ya, sorry ya.